Saya akan ajak kita melihat di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-139. Saya akan bacakan Mazmur pasal ke-139 ayat 7 dan ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Saya baca sekali lagi ayat ke-7. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kalimat ini kalimat yang tidak banyak keluar dari mulut orang di dalam kitab suci. Kalimat ini kenapa keluar dari mulut orang? Kalau saudara lihat di pasal 139 dari Daud. Kalau keluar dari orang biasa, memang mereka tukang lari dari hadapan Tuhan. Keluar dari orang-orang yang melawan Tuhan, memang dari dulu mereka sudah melarikan diri dari hadapan Tuhan. Tapi kalau keluar dari mulut Daud, Daud adalah satu-satunya orang yang dicatat, yang muncul di dalam PL, orang PL yang dicatat berkenan di hati Tuhan. Di dalam perjanjian lama begitu banyak tokoh, satu persatu tokoh, mereka adalah orang-orang yang melayani Tuhan. Tetapi yang mendapat julukan yang diperkenan oleh Tuhan hanya Daud di dalam perjanjian lama. Lalu di dalam perjanjian baru, waktu Yesus dibaptis, lalu suara dari surga berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Jadi Daud sama Yesus ada hubungan yang sangat penting. Di dalam istilah teologi itu adalah tipologi. Daud diperkenan, tetapi Daud orang yang lemah dan jatuhkan dosa. Di dalam perjanjian baru, Yesus diperkenan, Yesus tidak jatuh di dalam dosa. Daud seorang diperkenan oleh Tuhan dari mulut orang yang rohani seperti ini, tetapi di dalam hidupnya, di dalam Mazmur Daud, pernah keluar kalimat, kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu Tuhan. Orang yang berkata seperti ini berarti orang yang pernah alami lari dari hadapan Tuhan. Orang yang tidak pernah alami lari dari hadapan Tuhan tidak pernah akan keluar kalimat ini. Daud orang yang jatuh bangun imannya dan dibentuk oleh Tuhan menjadi seorang yang sungguh-sungguh diperkenan oleh Tuhan. Daud punya dosa sangat besar, sampai Tuhan berkata, kau tidak boleh mendirikan rumah Tuhan, karena kau sudah menumpahkan terlalu banyak darah. Rumah Tuhan, rumah kediaman Tuhan, tidak boleh diisi atau dibangun oleh orang-orang yang tangannya najis. Tapi sekarang kita lihat gereja dibangun oleh orang-orang yang gereja. Sebelum jadi hamba Tuhan naik sepeda motor. 3 bulan jadi hamba Tuhan sudah ganti mobil. Setahun kemudian sudah punya rumah bermiliar-miliar. Punya rumah di Amerika, punya rumah di Australia, punya mobil 6 miliar. Di Surabaya ada pendeta yang mobilnya bermiliar-miliar. Saya tidak sebutkan angkanya berapa. Karena jemaat kami ada yang bisnis jual beli mobil mewah. Dan dia berkata kepada saya, Pak, ada pendeta di Surabaya, saya datang ke rumahnya, mobilnya mau dijual. Pak Ida tahu nggak mobilnya harga berapa? Saya tidak sebutkan di sini. Saudara dengar, saudara akan kaget. Pendeta kalau mobil bisa bermiliar-miliar, gajinya berapa, saudara? Jemaat yang kerja setengah mati, naik angkot ke gereja. Pendeta yang kerjanya khotbah, ruangan ada AC, makanan enak, dibayarin terus sama pengurus, rumahnya begitu mewah, dan kamar begitu bagus, rumah keramik, semua pakai granit yang paling mahal, dan hidupnya paling mewah, dan mobil paling banyak, dan semua yang dia pakai itu mahalnya luar biasa. Maka bisnis gereja menjadi populer di dalam zaman ini. Kerja dikejar tukang pajak. Kerja karyawan minta naik gaji. Kerja bahan baku naik. Kerja pembeli tidak ada yang mau beli barang kita.
maka gereja paling enak. Yang penting bisa khotbah, saudara. Kita lihat Tuhan tidak izinkan Daud mendirikan rumah Tuhan karena kau terlalu banyak menumpahkan darah. Siapakah yang bisa mengalahkan Daud di dalam rohani? Daud mengeluarkan begitu banyak mazmur, tapi orang ini Tuhan tolak untuk mendirikan rumah Tuhan. Sekarang rumah Tuhan menjadi sarang penyamun, diisi oleh pelayan-pelayan dan hamba-hamba Tuhan yang mencuri uang gereja. Ini fakta, saudara. Kami menemukan begitu banyak hamba Tuhan dan kami ada di dunia hamba Tuhan itu dan kami mengetahui hamba-hamba Tuhan yang melayani mengambil susunya domba-domba, mengambil bulunya domba-domba untuk memuaskan diri sendiri. Dia biarkan si domba akhirnya kesulitan hidup, biarkan dombanya akhirnya kedinginan dengan cara memakai ayat-ayat untuk menarik semua keuntungan untuk dirinya sendiri. Ini kejahatan di dalam dunia agama Kristen yang sangat mengerikan di zaman ini. Kami hamba Tuhan, gaji ditentukan oleh sinode. Kami tidak boleh gaji ditentukan oleh kami sendiri. Dan kadang-kadang 4 tahun baru naik gaji 1 kali. Waktu masa COVID, kami gaji dipotong semua. Karena jemaat susah, jemaat kasih persembahan juga susah, gereja ongkos harus dibayar, maka semua hamba-hamba Tuhan gajinya dipotong. Itulah gereja reform, saudara. Sekarang saya kembali ke sini. Kemanakah aku dapat menjauhi roh-Mu, Tuhan? Kita mau lari dari orang gampang. Saya dari Sumatera Utara, dari kota Medan. Begitu saya tinggalkan kota Medan, waktu saya studi ke Jakarta, kalau saya kenalan sama orang tanya saya, dari kota mana? Medan. Langsung mereka sinis. Tukang larikan uang orang. Orang Medan terkenal ciak uang orang, lalu kabur, saudara. Ibu-ibu dari Medan, oh hati-hati, jangan arisan sama dia. Dia tukang ciak uang arisan. Ibu-ibu ciak uang arisan, kabur. Yang laki-laki bisnis, kabur. Itu terjadi zaman dahulu. Akhirnya image orang kepada orang Medan, tukang lari dari orang. Lalu bersembunyi ke kota besar, bersembunyi ke daerah-daerah yang jauh, dan orang tidak mau kejar dia lagi. Hanya nama kota Medan menjadi jelek, saudara. Maka waktu dulu saya kenalan sama orang, kalau bicara Medan, wah muka mereka sinis. Lalu saya jawab, ini Medan yang sudah lahir baru. Yang lari-lari itu yang belum lahir baru. Tapi sekarang sudah jarang ya. Sudah jarang terdengar orang Medan tukang kaburin uang orang. Karena yang kaburin uang orang bukan hanya orang Medan. Di mana saja orang kaburin uang orang, saudara. Sekarang kita kembali, kita melarikan diri dari orang tidak susah. Kecuali kita buronan Interpol. Tapi larikan uang jemaat, larikan uang teman. Teman pikir-pikir, kau ambil uang saya 30 juta, gua lapor polisi, bisa kena cepek tiau nanti. Ada orang yang toko emasnya kena rampok. Separuh emas sudah diambil maling. Dia lapor, bagaimana ini? Lalu lapor, polisi datang. Polisi bilang, sisa emas yang ada di sini, saya akan jadikan barang bukti. Separuh diambil maling, sisanya jadi barang bukti. Stres dia. Maka banyak orang hanya pikir-pikir, udahlah, kena rampok ya rampok lah. Hilang ya hilang lah, nanti gua cari sendiri. Lari dari hadapan orang tidak sulit. Tetapi lari dari hadapan Tuhan. Wah, ini keberanian yang luar biasa yang manusia coba-coba mau uji keberadaan Tuhan. Kita kalau melihat Tuhan, lalu pakai mata tidak terlihat. Pakai iman, orang yang iman lemah tidak bisa menemukan di mana ada Tuhan. Lalu orang berkata, kalau begitu dunia tidak ada Tuhan. Saya ngapain peduli sama hal rohani? Maka saya tidak mau mengikuti jalan Tuhan. Saya mau lari dari hadapan Tuhan. Orang yang lari dari hadapan Tuhan, yang dicatat di dalam Alkitab, yang hidupnya semakin susah, adalah Yunus. Lebih baik taat kepada Tuhan dan hidupnya susah, tetapi diberkati oleh Tuhan. Daripada lari dari hadapan Tuhan, akhirnya mengalami kesusahan karena lari dari hadapan Tuhan. Yunus seorang nabi,
Yunus artinya merpati. Merpati itu binatang yang jinak. Tetapi waktu Tuhan suruh dia pergi ke Niniwe, dia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Dia pergi kemana? Dia ingin menuju ke Tarsis. Mengapa dia tidak pilih kota-kota yang lain? Mengapa dia tujunya Tarsis? Karena zaman waktu itu, Tarsis adalah ujung bumi. Orang-orang zaman dulu belum mempunyai konsep bumi seutuh kita. Maka ujung bumi, daerah yang paling jauh, itulah Tarsis. Dan di dalam perjanjian baru, itulah Spanyol. Maka Paulus ingin menuju ke Spanyol. Karena itu titik yang dianggap paling jauh dan paling mengerikan. Maka kalau saya menuju ke titik yang jauh, Tuhan pasti tidak ada. Maka Yunus memutuskan dia akan berangkat ke titik yang jauh. Dengan hati mau menjauhkan diri dari Tuhan. Dan dia kira Tuhan adalah Tuhan yang tidak ada di negeri yang jauh. Yunus seorang yang punya doktrin yang benar, tetapi praktek hidupnya tidak benar. Banyak orang Kristen punya pengertian Alkitabnya jitu, tetapi prakteknya dia ngaco. Yunus punya pengertiannya apa? Saya akan bacakan. Dia punya doktrin Allah jitu luar biasa di dalam kitab Yunus. Saya akan bacakan ayat ini, yaitu Yunus pasal yang pertama. Waktu orang-orang kapal tanya dia, beritahukan kepada kami, Yunus pasal 1 ayat ke-8. Beritahu kepada kami karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Apa pekerjaanmu? Dari mana engkau datang? Apa negerimu? Bangsa manakah engkau? Sahutnya kepada mereka, aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan. Perhatikan kalimat ini. Allah yang mempunyai langit, yang telah menjadikan lautan dan menjadikan daratan. Allah jadikan langit, Allah jadikan laut, Allah jadikan daratan. Lalu Yunus pergi ke pelabuhan. Dia lewat dari jalur darat menuju ke pelabuhan. Dia punya konsep, Allahku, Allah yang menjadikan daratan, tapi dia lewat darat. Dia punya konsep, Allahku yang menjadikan lautan. Dia naik kapal, ada di atas laut. Dia punya konsep, Allahku adalah Allah yang menciptakan langit. Lu mau lari kemana? Tidak mungkin jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi dia tetap memutuskan lari dari hadapan Tuhan. Maka dia pikir, saya berhasil. Tahu dari mana? Dia pikir dia berhasil. Yunus bisa tidur nyenyak di kapal. Orang yang larikan diri, kadang-kadang Tuhan buat dia gelisah. Tapi kadang-kadang Tuhan izinkan dia damai sejahtera. Pada saat seseorang melakukan dosa, dia damai sejahtera. Dia ada di kondisi bahaya yang sangat mengerikan. Kalau dia melakukan dosa, masih ada teguran dari Tuhan. Oh puji Tuhan, masih ada pengharapan. Tapi kalau dia sudah berdosa, dia damai. Tidak ada rasa bersalah, ini bahaya. Yunus jauh dari hadapan Tuhan, dia bisa tidur di kapal. Oh, kapal sudah terombang-ambing. Suara nakoda pasti sudah histeris, teriak-teriak. Orang yang kayak begini pasti terbangun. Kita tidak mungkin bisa tidur di kapal yang tergoyang-goyang dengan suara berisik. Yunus bisa tidur dengan nyenyak. Kenapa? Ada kedamaian karena saya sudah berhasil lari dari hadapan Tuhan. Waktu dia pikir dia berhasil lari dari hadapan Tuhan, dia sedang ada di mara bahaya. Dia masih tidak sadar. Masih dia tidur dengan enak, saudara. Dia punya konsepnya benar. Allahku pencipta langit, Allahku pencipta lautan, Allahku pencipta daratan. Orang-orang zaman dulu punya konsep Tuhannya adalah Tuhan teritorial. Kalau Tuhannya dari kota A, maka dewanya dewa kota A. Kalau saya sudah menuju ke provinsi lain, ke kota lain, maka dewaku sudah kehilangan kuasa. Saya harus beli dewa di provinsi di kota B sana. Karena dewa itu yang paling berkuasa, dewaku sudah tidak ada sinyal di situ. Kayak kita pakai kartu telepon,
pindah jauh, tidak ada sinyal lagi. Maka pakai dewa di kota B, lalu pergi jauh lagi. Kota ini punya dewa sudah tidak bisa menjaga kita sampai ke sana. Maka kita harus beli dewa yang ada di sana. Itu namanya dewa teritorial. Maka orang-orang kapal semua berdoa kepada dewanya, tapi dewanya tidak menjawab. Dan mereka sadar karena kami ada di lautan bebas, maka daratan tempat kami tinggal sudah terlalu jauh, sudah kehilangan sinyal. Kita panggil dewa kita tidak jawab. Sisa satu, kau panggil. Dari mana engkau? Lalu Yunus berkata, Tuhanku melampaui teritorial, karena pencipta langit, pencipta lautan, dan pencipta daratan. Lalu dia tahu ajaran yang benar, tetapi melarikan diri dari hadapan Tuhan. Waktu dia melarikan diri, Tuhan tangkap dia. Dengan cara apa? Waktu dia dilemparkan ke laut, Tuhan pakai ikan untuk menelan dia. Untuk apa Yunus bersusah-susah bayar tiket kapal mahal? Untuk apa dia membuat semua orang di kapal mengalami bahaya besar? Karena ketidaktaatan dia, Tuhan datangkan ombak yang begitu besar. Untuk apa dia alami ditelan oleh ikan? Untuk apa badannya basah waktu dicemplung ke dalam lautan? Akhirnya orang seperti ini pergi juga ke Niniwe. Coba dari awal dia sudah pergi ke Niniwe. Maka semua biaya tidak usah dia boroskan. Waktu tidak usah dia habiskan. Karena ketidaktaatan dia membuang-buang waktu yang begitu banyak. Dan membuat resiko bagi banyak orang. Oh Tuhan begitu baik. Orang yang melarikan diri, Tuhan tangkap dia. Dan Tuhan pakai dia. Tapi orang yang Tuhan sudah pakai, setelah pelayanan ke Niniwe begitu berhasil, dia marah kepada Tuhan. Karena dia tidak suka melihat orang Niniwe itu bertobat. Karena ada kebencian dia kepada orang Niniwe. Kebencian apa? Karena Niniwe, Asiria pernah mengganggu atau merusak atau mempermainkan orang-orang Yahudi. Maka kebencian dia muncul. Tidak boleh orang seperti itu mengenal Tuhan dan diselamatkan. Maka dia tidak mau pergi ke sana. Waktu orang sana diselamatkan, dia marahnya luar biasa. Waktu dia marah, Tuhan masih sayang dia. Tuhan tumbuhkan pohon jara untuk jadi payung untuk dia. Lalu seluruh kitab Yunus nanti berhenti. Layakkah engkau marah? Itulah kitab yang diakhiri dengan pertanyaan daripada Tuhan. Dan Tuhan tidak kasih jawaban. Layakkah engkau marah? Saya kembali ke Mazmur tadi. Menjauhkan diri dari roh Tuhan tidak mungkin. Dan kita akan melawan Tuhan dan akan semakin bersusah. Sekarang kita perhatikan ayat berikutnya di dalam Mazmur tadi. Selain dia berkata, kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu Tuhan? Kemanakah aku dapat lari dari hadapan-Mu? Ayat ke-8, jika aku mendaki ke langit. Jadi waktu bicara lari, biasanya horizontal. Saya pergi, horizontal. Waktu bicara horizontal, saya tidak mungkin lari dari hadapan Tuhan. Lalu bagaimana dengan vertikal? Ke atas sama ke bawah. Itulah yang dia bahas di ayat ke-8. Jika aku mendaki ke langit, bahasa aslinya ke langit-langit yang tertinggi. Biasanya kalau bicara ke atas sama ke bawah, yang atas ini bicara tentang surga, yang di bawah ini bicara tentang dunia orang mati. Ayat ke-8, jika aku mendaki ke langit, atau aku naik ke dalam langit yang tertinggi itu. Apa yang dia katakan? Engkau di sana. Oh, tempat yang jauh dia ada. Waktu aku lari di horizontal, aku tidak bisa lari dari hadapan-Mu. Oh, yang horizontal, mau dekat mau jauh, Tuhan ada. Ke tempat yang tinggi, Tuhan ada. Lalu dia lanjutkan, jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau ada. Oh, ini kalimat yang luar biasa. Kita belum mati. Lalu Daud belum mati. Tapi dia sudah mempunyai pengertian. Aku naik ke tempat yang tertinggi.
Di tempat langit yang tertinggi pun Tuhan ada di sana. Ke dalam dunia orang mati, Tuhan pun ada di sana. Ini ayat yang sangat penting tentang kehadiran Tuhan. Dulu selalu orang tanya begini, Tuhan ada di sorga tidak? Jawabannya ada. Lalu ditanya lagi, Tuhan ada di neraka tidak? Sekarang saya tanya saudara ya, Tuhan ada di neraka? Wah, susah ya. Kalau setan ada di neraka, amin gitu kan. Setan ada di surga tidak? Setan ada di surga tidak? Ada. Setan tidak mungkin ada di surga. Kenapa? Karena dia sudah diusir, dia tidak mempunyai kartu akses untuk masuk ke sana. Tuhan sudah mencampakkan si setan. Lalu, kalau setan tidak ada di surga, Tuhan ada di surga. Setan tempatnya nanti ditempatkan di neraka yang menyala-nyala. Sekarang saya tanya, di neraka yang menyala-nyala Tuhan ada atau tidak? Wah, ini susah ya. Coba bayangkan ya, nanti setelah kiamat, semua orang-orang jahat, semua dikumpulkan di tempat api yang menyala-nyala itu. Lalu Tuhan tidak ada di situ. Setan jadi bosnya. Oh, setan akan buat jadwal retret. Jam 1 istirahat. Jam 2 lanjut istirahat. Jam 3 kita joget-joget. Dia yang akan buat jadwal di situ. Sehingga di sana penuh acara dan hura-hura. Karena dia yang memegang kendali di neraka. Sekarang saya tanya, polisi ada di kantor polisi. Polisi ada di penjara tidak? Apakah setelah tangkap penjahat, masukkan ke penjara, maka polisi tidak boleh ada di penjara? Polisi ada di penjara, tetapi bukan jadi napinya. Dia pengawasnya. Setelah kau pergi ke Nusa Kambangan, penjara di Nusa Kambangan, saya sudah pergi berkali-kali ke situ. Di situ banyak tahanan, penjahat kelas kakap, dan di situ banyak polisi yang ada di dalam penjara. Tetapi beda selnya. Dia ada di depan sel, di luar sel. Yang penjahat di dalam sel. Dia yang pegang kunci. Dia bisa keluar masuk, bisa cari minum, bisa cari makan. Yang penjahat tunggu itu makanan datang baru dia bisa makan. Itu bedanya. Jadi Tuhan ada di neraka dalam arti Tuhan penguasa di situ. Tidak ada wilayah seinci pun yang Tuhan tidak ada di situ. Itulah yang Mazmur Daud katakan. Aku waktu lari ini horizontal. Aku tidak mungkin lari. Aku naik ke tempat yang tinggi, Tuhan ada. Aku turun ke dunia orang mati, Tuhan juga ada di situ. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu ya Tuhan? Oleh sebab itu semua kita yang ada di dunia ini, kita harus kembali kepada Tuhan. Jauh lebih enak dibandingkan kita terus lari dari hadapan Tuhan. Dan akhirnya waktu kita tobat, baru kita kembali. Kita sudah membuang waktu yang begitu banyak. Almarhumah sekarang ada di dunia orang mati. Dan Tuhan ada di situ. Dan waktu dia ada di dunia orang mati, Tuhan ada di situ. Tetapi bukan di dunia orang mati, di tempat yang bawah, yang adalah neraka itu. Tapi dia ada di dunia orang mati yang ada di atas. Di dalam Alkitab selalu kalau bicara dunia orang mati, bicara tentang naik ke atas, itu bicara tentang sorga. Waktu bicara turun ke dalam kerajaan maut, turun ke dalam dunia orang mati, selalu konteksnya yang dibawa. Almarhumah sudah ada di dalam dunia orang mati, tapi bukan yang dibawa. Dia ada di dunia orang mati yang ada di atas. Amin. Karena bersama-sama dengan Tuhan, dengan semua orang-orang percaya. Maka kita bersyukur sebelum kita mati. Oh, kehadiran Tuhan ada di horizontal. Kita kemana saja Tuhanku ada. Lalu setelah saya mati, saya dikubur. Lalu rohku kembali kepada Tuhan. Tuhan pun ada. Orang yang melawan Tuhan di bumi, yang dihukum oleh Tuhan di bumi, waktu dia mati dengan tidak ada iman kepada Kristus, di dalam dunia orang mati, dia kira dia bebas hindar dari Tuhan. Dia akan ketemu Tuhan di situ dan dia tidak bisa lari. Orang yang melawan Tuhan, dia tidak mungkin lari dari hadapan Tuhan.
Tapi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia akan bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Amin. Penghiburan seperti apa yang kita bisa pegang di dalam dunia ini? Inilah penghiburan yang sejati yang tadi kita sudah bicarakan. Di dalam dunia orang mati, Tuhanku ada di situ. Ada yang di bawah atau ada yang di atas. Tergantung saudara di bumi percaya Tuhan Yesus atau tidak. Orang yang tidak ada Kristus, tidak ada jaminan keselamatan. Dia ada di dunia bawah, di Sheol, di dunia orang mati, di neraka yang menyala-nyala. Tapi orang yang ada di dalam Kristus, dia ada di dunia orang mati, bersama-sama dengan Kristus dan seluruh orang percaya di segala zaman. Almarhumah Golili ini sudah ada di sana. Oh, sukacita besar. Kita di bumi belajar Abraham. Kita di bumi belajar tulisan Musa. Dia sudah ketemu semua. Wah, luar biasa, saudara. Kita ingin tahu Abraham seperti apa. Almarhumah sudah ketemu, sudah tahu semua. Oh, kita ingin tahu Paulus itu sebetulnya seperti apa. Oh, dia sudah lihat di situ. Wah, sukacita besar. Maka kepergian almarhumah secara fisik memang dia tidak ada di sini. Tapi dia ada di dunia orang mati yang di sana. Itu sukacita besar. Jikalau dia ada di dunia orang mati yang di bawah, dia ketemu Herodes, Firaun, Nebukadnezar. Ketemu semua raja-raja Filistin ada di situ. Tapi dia sudah ada di sana. Dia ketemu Billy Graham. Oh, dia ketemu semua tokoh-tokoh Alkitab yang dia cintai. Dia sudah berjumpa sama mereka. Ini sukacita besar. Maka kepergian seseorang yang sudah ada di dalam Tuhan, ini kita hanya bersukacita ikut menghantar beliau menuju ke dunia orang mati yang di atas. Bukan yang di bawah neraka yang menyala-nyala. Amin. Harap seluruh keluarga besar yang ditinggalkan, hati terbuka, hati bersyukur. Di dalam dunia orang mati, Tuhanku ada. Tuhan yang sudah menyertai beliau di dalam dunia orang yang hidup. Tuhan yang menyertai di dunia orang hidup. Tuhan juga yang sama yang sedang menyertai dia selama-lamanya. Tuhan tidak meninggalkan beliau. Biarlah firman Tuhan yang singkat pada hari ini menguatkan kita semua. Kita semua ada di darat. Kita semua mungkin ada yang dalam proses sedang lari dari hadapan Tuhan. Yang sedang lari, berhentilah dan kembali kepada Tuhan. Yang sudah ada di bumi yang tidak pernah rasakan Tuhanku hadir, mulailah belajar firman Tuhan sedalam-dalamnya. Supaya kita tahu kehadiran Tuhan menyertai umat-umatnya di bumi. Kita yang melayani Tuhan sembarangan karena kita kira Tuhan tidak lihat. Mulai hari ini kita melayani Tuhan. Meskipun saya tidak bisa melihat Tuhan, tapi Tuhan melihat saya. Pembantu-pembantu di rumah ada yang kerjanya tidak beres. Lalu si tuan sudah tegur-tegur, tidak mau rubah-rubah. Lalu si tuannya bilang, sekarang saya akan rekam semua kerjaanmu. Waktu kami pergi, kau kerja atau tidak. Dipasang CCTV. Maka di daerah CCTV, dia sengaja sapu rapi, ngepel, luar biasa. Di daerah dia tahu tidak ada CCTV. Dia sembarangan. Oh, ada CCTV membuat orang kerjanya bagus. Kita di gereja, Tuhan tidak pakai CCTV seperti di bumi. Tapi mata Tuhan menyaksikan semua kita yang melayani. Yang melayani Tuhan ingat, kemana saja kita pergi dan melayani, Tuhan ada di sana. Dan pelayanan kita untuk Tuhan. Dan hari ini, Tuhan juga ada di sini, menyaksikan kita semua. Amin. Jikalau kita terus bersedih dengan tidak ada pengharapan, bukankah itu menyakitkan hati Tuhan yang ada di sini? Tuhan kalau bisa langsung berkata-kata, stop semua kesedihan. Lihatlah almarhumah sudah di sampingku. Tapi Tuhan tidak katakan kalimat itu. Karena Tuhan mau kita mengerti dan menerima dengan iman yang sejati.
Tuhan tidak langsung berkata, lihatlah sekarang langit-langit terbuka. Lihat yang meninggal sudah bersama dengan saya. Lihat semua tokoh-tokoh iman sudah muncul. Lalu kita baru percaya. Itu level iman yang rendah. Yesus berkata kepada Thomas, kau melihat baru percaya. Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Banyak orang menuntut, saya mau lihat, buktinya apa, baru percaya. Kalau kita terus memakai iman seperti itu, kita tidak pernah bisa percaya ada surga, karena kita tidak pernah lihat surga di bumi, betul nggak? Siapa yang pernah lihat surga dengan mata di bumi? Tapi kita percaya ada surga. Siapa yang pernah lihat neraka di bumi dengan mata yang seperti ini? Tidak pernah. Siapa yang pernah lihat angin dengan mata? Kita tidak pernah lihat, tapi kita percaya hari ini tidak ada angin, hari ini ada angin, hari ini angin kencang. Kita tahu ada angin, padahal nggak pernah lihat. Karena kita percaya bukan karena melihat angin baru percaya. Kita beriman ada angin. Kalau Tuhan bisa cipta yang tidak terlihat yaitu angin, masakan Tuhan yang mencipta yang tidak terlihat harus kita lihat dulu baru kita percaya? Kita harus menuntut iman yang melampaui. Meskipun tidak melihat, namun percaya. Dan hari ini, meskipun kita tidak melihat Armahuma, tapi kita percaya dia ada di dunia orang mati yang di atas. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk apa yang sudah kami dengarkan ini. Kami bersyukur untuk kebaktian penghiburan pada malam hari ini. Tuhan, hiburlah keluarga yang ditinggalkan dengan iman yang sejati kepada Tuhan. Untuk semua anak-anak yang masih akan dibesarkan di dalam iman kepercayaan yang sejati, Tuhan peliharalah semua anak-anak yang akan dibesarkan. Untuk keluarga besar yang ditinggalkan, Tuhan berkati pelayanan mereka di gereja mereka masing-masing. Tuhan tumbuhkanlah iman yang sejati, sehingga mereka bertumbuh dan melayani dengan pengertian yang benar. Untuk saudara-saudara yang ada di sini yang mungkin belum mempunyai iman kepada Kristus, pada malam hari ini Tuhan menjamah mereka, sehingga mereka pun mempunyai iman kepada Tuhan Yesus yang menyelamatkan semua mereka orang-orang berdosa ini. Tidak ada keselamatan selain di dalam Kristus. Terima kasih ya Tuhan untuk Armahuma yang Tuhan sudah selamatkan, yang Tuhan sudah pakai, yang Tuhan sudah terima, dan sekarang ada bersama-sama dengan Tuhan menikmati sukacita permanen selama-lamanya. Di bumi sukacita selalu tidak lama. Di bumi sukacita bisa berganti duka cita. Tapi di surga Tuhan hapus semua air mata dan kesusahan. Di surga tidak ada lagi air mata dan tangisan. Di surga penuh dengan senyuman dan hati yang penuh dengan gembira di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk semua yang kami bisa dengarkan pada malam hari ini. Dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.